Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal merupakan makhluk berpostur besar dan tingginya ada yang mengatakan sampai menjulang ke atas langit. Mempunyai mata satu dan dalam keningnya terdapat tulisan kafir dengan menggunakan bahasa Arab yang akan muncul ketika hari kiamat. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian lihat sebelumnya 10 tanda. Beliau menyebutkan Dukan, Dajjal, Dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, dan 3 kusuf dibenamkan ke dalam bumi mulai dari timur, barat, dan di Jazirah Arab. Yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman menggiring mereka ke tempat berkumpulnya mereka. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa tanda-tanda hari kiamat akan datang yang salah satunya adalah Dajjal. Namun, bagaimanakah sejarah kelahiran Dajjal? Namun sebelumnya, berikan dukungan kalian pada kami untuk menebar syiar dakwah dengan cara menekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian semua selalu dapat notifikasi video bermanfaat selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini ke sahabat atau keluarga kalian agar mereka tahu apa yang kalian tahu. Jangan lupa juga untuk berinteraksi dengan kami atau penonton lainnya melalui kolom komentar. Ibu dan ayah Dajjal merupakan seorang penyembah berhala. Postur yang dimiliki ayah Dajjal adalah berbadan tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh burung. Sedangkan ibunya berbadan gemuk, kedua tangannya panjang, dan memiliki payudara yang besar. Mereka adalah keturunan Yahudi yang telah menikah selama 30 tahun. Akan tetapi belum dikaruniai seorang anak. Rasulullah SAW bersabda, ayah dan ibu Dajjal itu melewati pernikahan selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia. Kedua matanya tertidur, akan tetapi hatinya tetap terjaga. Berhala yang mereka sembah berupa patung sapi betina. Namun, bagaimana mungkin patung tersebut mengetahui bahwa mereka akan mendapat seorang anak laki-laki yang disebutkan dalam hadis tersebut? Diceritakan pada suatu malam, pasangan suami istri ini seolah-olah mendengar dari suara patung sapi yang mereka anggap Tuhan. Kemudian patung tersebut memberitahukan kepada mereka bahwa sang patung telah meridhoi mereka dan berkehendak memberikan mereka seorang anak. Sesungguhnya jin dan syaitan dapat melihat hal gaib tapi tidak sama dengan kita sebagai manusia. Jin dan setan dapat melihat apa yang ada dalam jasad manusia seakan-akan kedua matanya mereka adalah sinar X, sehingga dapat melihat kandungan sejak awal. Namun, jin dan setan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi. Mereka juga tidak tahu apa janin itu laki-laki atau perempuan. Namun, jin dan setan mengetahui keinginan sepasang suami istri itu untuk menginginkan seorang anak laki-laki. Karena itu, mereka memperdaya kedua manusia penyembah berhala itu seakan-akan mereka yang memberi karunia anak dan meminta korban-korban sesembahan. Rasulullah SAW bersabda, anak itu sangat membahayakan kedua orang tuanya dan umat manusia. Dapat dibuktikan bahwa dalam manuskrip tersebut tertulis, karena anaknya sejak lahir diam saja dan tidak bergerak dan tidak menangis sebagai layaknya bayi, maka ibunya tidak dapat menyusui, sehingga ibunya terkena penyakit keracunan akibat tertahan air susu, sehingga menyebabkan kematiannya. Sabda Rasulullah SAW tersebut membuktikan bahwa Dajjal telah membawa kesengsaraan bagi ibunya. Bukan hanya ibunya saja yang merasakan kesengsaraan tersebut. Sang ayah pun juga merasakan demikian. Adapun kesialan yang dibawa Dajjal bagi sang ayah ialah setelah Dajjal tersebut berusia 4 tahun, di mana Dajjal hanya diam dan tidur saja sejak kelahirannya. Pada suatu malam, Dajjal kecil bergerak perangkak seperti balita. Ia berjalan ke arah patung-patung berhala, kemudian tidur di sisi patung itu. Sang ayah pun bangun keesokan harinya dan mendapati anaknya tertidur di pangkuan patung yang mereka anggap Tuhan. Sang ayah pun bangun. Ia mencoba memahami apa yang terjadi. Kemudian ayahnya memanggil tetangganya dan berita itu menyebar luas.
Penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian, hakim kota mendengar dan ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan. Maka diutusnya mata-mata untuk membuat siasat. Maka dihadapkannya lah ayah Dajjal kepada hakim kota dan dipaksa untuk mengaku bahwa kabar berita itu adalah hasil rekayasa darinya semata. Karena itu, ayah Dajjal dipaksa untuk mengaku bahwa dirinya lah yang mengangkat anaknya untuk menaruh di pangkuan patung sapi tersebut. Karena ayah Dajjal menyangkal tuduhan itu, ia dipenjara dan disiksa. Sementara Dajjal diambil oleh hakim kota dan dirawat dalam istana. Dalam menghadapi siksa di dalam penjara, rupanya sang ayah Dajjal tidak kuat lagi, maka terpaksa ia mengakui kebohongannya. Setelah ia mengaku, ayah Dajjal tersebut diusir. Maka si ayah tinggal sebatang kara karena anaknya yaitu Dajjal telah disita oleh tuan hakim kota. Dalam keterasingannya itu, maka meninggallah ayah Dajjal dalam penderitaan. Setelah Dajjal berada dalam istana sekitar 1 tahun 1 bulan, desa tersebut mengalami bencana kegelapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memusnahkan negeri itu dan ia memerintahkan Jibril untuk menyelamatkan anak itu dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di suatu lautan luas yang disebut Laut Yaman. Pulau yang didiami oleh Dajjal dikenal sangat mengerikan. Terdapat ular yang sangat mengerikan dan hewan berbulu tebal. Hewan melata yang berbulu lebat inilah yang telah menjaganya selama Dajjal mendiami pulau tersebut. Hewan ini disebut sebagai Al-Jassasah. Pulau itu berukuran kecil, bagaikan tumpukan bebatuan. Pulau itu terpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Dan Dajjal sepanjang hari, sepanjang tahun selalu tidur layaknya penghuni gua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Jibril, anak itu adalah hambaku, tetapi di akhir zaman ia akan mengaku sebagai Tuhan yang disembah di muka bumi. Aku akan mengutus hamba-hambaku yang lain untuk menyiksanya dengan siksaan yang amat pedih dan akan membunuhnya pada suatu saat tertentu yang tidak akan diingkari oleh hambaku. Orang tersebut adalah seorang nabi yang diutus pada suatu masa dan ia menjadi wali tanpa wahyu pada menjelang akhir zaman." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ia akan tinggal selama 40 hari. Hari yang pertama seperti setahun dan hari berikutnya seperti sebulan dan hari ketiga seperti seminggu. Kemudian hari yang masih tinggal lagi adalah sama seperti hari yang biasanya. Dajjal akan hidup selama 40 hari saja. Dengan demikian, hari pertamanya sama dengan setahun, hari keduanya sama dengan sebulan, hari ketiganya sama dengan seminggu, dan hari-hari biasa Dajjal akan sama seperti hari-hari biasa umat manusia di dunia." Dari pembahasan ini, kita telah mengetahui bagaimana asal-usul Dajjal berasal. Sungguhnya, tidak ada satupun manusia yang mengetahui kepastian kapan datang hari kiamat termasuk di dalamnya. Kapan Dajjal akan turun ke muka bumi dan mengaku sebagai nabi, sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui maha segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.